Gusti Prabu, pasukan Gagak Kematian sudah mengepung kita. Tidak ada yang tahu akhir dari sejarah manusia. Yang penting, buatlah anak cucu kita berbangga dengan kita. Menyerahlah Pangeran Anggasasra. Bergabunglah bersama kami untuk membentuk kerajaan baru di tanah subuh makmur ini. Kau sudah tahu jawabanku, Raga Trilaksa. Aku masih memberimu kesempatan untuk berubah pikiran. Aku juga memberi kesempatan untukmu melihat kejayaanku. Seorang lagi masih tersisa dan harus kita bunuh. Kali ini, kamu harus pergi jauh. Cari Pangeran Angin Kelana. Dia adalah putra para Meswari, kita wibawa bumi. Persoalan kerajaan manusia bukanlah persoalan kerajaan duyung. Memang, seharusnya demikian. Tetapi, Gandang Trisula ditenggarai terlibat dalam pembunuhan ini. Lagi-lagi Gandang Trisula. Untuk apa dia berbuat seperti itu? Untuk membunuh bangsa duyung tentunya. Dengan memperalat semua manusia. Benar tidaknya, Gandang Trisula terlibat. Bukan itu yang utama kita kejar. Saat ini, tugas kita harus mencari seorang raja yang dapat mempersatukan seluruh rakyat. Takdir negeri ini tergantung di pundaknya. Juga takdir bangsa duyung. Akan kubuktikan. Wah, payah sekali daganganku hari ini. Ayo Mbak Yu, nanti kita kesiangan. Maaf Kisanak, saya mencari pemuda bernama Tanujaya. Oh, Tanujaya. Biasanya dia sedang bermain perempuan di penginapan Rindu Pajar. Coba Nyimas cari ke sana. Coba saja. Terima kasih.
Kau mau ketemu Tanujaya? Ya, begitulah. Tanujaya, ada yang mau bertemu. Saya tidak yakin di mana kamu mendengar tentang saya. Tapi kamu bertemu dengan orang yang tepat. Sangat penting dengan siapa kamu bertransaksi di sini. Ada satu pertanyaan untuk Gusti Prabu. Silakan. Tapi jangan menyebut saya Gusti Prabu. Kalau tidak keberatan, saya boleh menyebut nama asli Gusti Prabu. Tanujaya adalah nama asli saya dari Ibunda. Mungkin Ibunda Gusti Prabu pernah membisikkan sebuah nama lain. Di sini banyak orang. Ikut saya. Belakangan ini banyak orang mengikuti saya. Cepat. Gusti Prabu tidak salah kali ini. Saya tidak pernah salah melihat musuh. Kau percaya padaku sekarang, Kiterang Bumi? Sejak kapan aku meragukanmu, Tanujaya? Sekarang, kau pergilah. Biar aku urus perempuan ini. Terima kasih. Bunuh dia! Kau salah orang kan? Iya, saya paham. Aku ingin tahu semuanya. Dunia hitam punya aturan sendiri. Dan aku punya 10 cara untuk membuatmu bicara. Tapi aku tidak yakin kau masih kuat sampai cara yang ke-10. Saya akan ceritakan semuanya. Duduk. Jangan coba kabur. Saya adalah Vivian. Sebelumnya, saya minta maaf telah berbuat lancang terhadap Gusti Prabu. Saya bisa paham. Terus terang, saya bukan mata-mata. Dan bukan pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh Gusti Prabu. Kau pikir saya bodoh? Apa mereka akan membiarkan seorang pangeran dalam pembuangan hidup aman dan damai? Masih banyak pangeran-pangeran yang lain. Semua pangeran sudah tewas, dibunuh. Gusti Prabu harus menjadi raja atas negeri ini. Saya akan mengantar Gusti Prabu ke kota raja. Saya sudah lama tinggal di sini. Dan bersembunyi dari para pembunuh selama 14 tahun. Semua penderitaan ini akan berakhir. Saya akan menjadi raja. Begitukah? Kau pikir saya percaya? Yang saya percaya cuma satu. Cara bertahan hidup. Sudahlah. Lupakan semua impianmu. Gusti Prabu! Gusti Prabu! Anak buah saya pulang babak belur. Kau telah mempermalukan saya. Tak berani saya melakukan hal seperti itu. Kau memperdaya saya.
Hentikan! Kau masih nekat saja terang bumi. Sekarang bukan urusanmu, Nyimas. Urusan kita sudah selesai. Belum. Jika kau tidak melepaskan dia. Kau telah membuat kesabaranku habis. Begitukah? Gusti Prabu, kau baik-baik saja bukan? Jangan khawatir. Dan jangan panggil aku Gusti Prabu di tempat terbuka seperti ini. Kau takut kedokmu terbongkar? Rupanya manusia sudah tidak mampu lagi menjaga dirinya. Sehingga pasukan duyung dikerahkan. Matamu jeli sekali, Amuk Gendang. Kau mengenalku? Tak sulit mendengar kabar kebrutalan kalian berdua. Siapa mereka? Pembunuh bayaran. Pasukan gagak kematian. Aku tidak berurusan dengan bangsa duyung. Pergilah kau dan serahkan Pangeran Angin Kelana kepada kami. Dan aku akan membiarkanmu hidup. Aku tidak akan membiarkan kalian membawa dia. Berdebah! Kau cuma cari mati! Tenang. Tenang. Tenang semuanya. Segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Mau apa kau? Lihat situasi dulu. Begini, gimana kalau kau Nyimas cantik bergabung dengan kami? Pergilah. Kau ingin cari mampus? Cari mampus? Nyimas. Kalau saja kau tahu siapa yang berbicara di hadapanmu ini. Kurang ajar! Serbu! Bunuh mereka! Ayo, kejar! Ayo cepat kejar! Nyai! Gusti Prabu, kita harus segera pergi. Lebih baik kau ikut dengan aku. Tapi mereka terus berdatangan. Lebih baik kita pergi. Tenanglah. Aku tahu tempat aman di sini. Gusti! Katakan, siapa kau sebenarnya? Kenapa mereka menyebutmu bangsa duyung? Pasukan gagak kematian adalah para pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuh Gusti Prabu. Dalam semua ini belum jelas. Yang pasti, bangsa kami turut prihatin. Jadi kau benar-benar dari bangsa duyung? Nasib bangsa kami juga terletak di tangan Gusti Prabu. Kamu terlalu menganggap aku hebat. Gusti Prabu, tempat ini tidak aman. Mau kemana lagi? Tempat ini paling aman. Tidak ada tempat yang aman selama kita masih di sini. Mereka pasti menemukan kita. Mereka tidak akan segan membunuh warga desa untuk mencari kita. Mereka itu pembunuh berdarah dingin. Baiklah, aku tahu jalan pintas keluar dari sini. Patiraga Trilaksa, kau masih di sini? Sudah ada kabar dari Amuk Gendang dan Sarimaja? Jangan khawatir, mereka berdua belum terkalahkan. Bukankah ini semua tergantung pada siapa yang mereka lawan? Kau pasti sudah mendengar beritanya. Pastilah, bangsaku sekarang sudah mulai mencium keterlibatanku dalam kasus ini. Satu duyung itu telah berhasil menyembunyikan
Pangeran Angin Kelana. Aku akan pergi sendiri untuk mendapatkannya. Bunuh keduanya. Dan jangan sampai ada yang tersisa. Mumpung masih di sini, aku ingin mengunjungi kawan lamaku. Gusti Prabu, waktu kita tidak banyak. Aku khawatir Gagak Kematian mengetahui keberadaan kita. Tenanglah, mereka tidak akan secepat itu. Ini warnanya bagus ya. Aku ingin mengambil semua tabunganku. Kau hendak melakukan perjalanan jauh. Sudah memutuskan untuk berumah tangga. Aku masih ingin berkelana. Kupikir kau akan menikah. Masih belum kepikiran. Ngomong-ngomong, kemarin ada yang mencarimu. Ada yang menjual barang bagus? Bukan, tampaknya dia ingin membunuhmu. Membunuhku? Silakan ambil. Yang ini kekuatannya bagus. Selamat datang Gusti Prabu. Ayo. Masih ingin bercita-cita sebagai istri raja? Penciuman kalian benar-benar tajam. Terima kasih untuk pujiannya. Aku punya satu pertanyaan. Katakanlah, Apa kau sudah putuskan untuk bergabung dengan kami? bermimpilah untuk itu. Kau akan mati untuk itu. Aku hanya melindungi siapa yang pantas dilindungi. Aku juga membunuh siapa yang pantas aku bunuh. Jangan sesumbar. Gusti tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Cukup!
Aku tidak ingin melanjutkan. Apa yang Gusti Prabu maksud? Aku tidak ingin terus berlari. Tapi mereka mengejar kita dan ingin membunuh Gusti Prabu. Persetan. Sebelum kau hadir, aku sudah cukup mapan dengan pekerjaanku. Dan aku sudah mengubur semua keinginanku untuk menjadi seorang raja. Sekarang ini bukan saat yang tepat untuk berdebat soal ingin atau tidak ingin. Pikirkanlah rakyat negeri ini. Mereka memerlukan pemimpin yang dapat menyatukan seluruh rakyat. Yang jelas bukan aku. Gusti Prabu, tidak ada lagi yang sah untuk menjadi raja selain Gusti Prabu. Sudahlah, lupakan hal ini. Teruskan mimpimu. Dan aku akan teruskan mimpiku. Tunggu! Tinggalkan aku. Kenapa aku harus percaya semua ucapanmu? Pikirkanlah keselamatan negeri ini. Bukan urusanmu. Kalau kau tidak datang saat ini, aku sudah mengurus daganganku. Gusti Prabu, darah yang mengalir dalam diri Gusti Prabu lebih dari sekedar darah pedagang. Jangan paksa aku. Tangkap dia! Aku tidak akan kembali sebelum membunuh duyung keparat itu. Membunuh duyung itu? Selama aku masih di bawah perintah, aku akan menanganinya sendiri. Aku juga tidak akan menyusahkanmu. Aku beri waktu 4 hari. Setelah batas waktu, aku masih melihat duyung itu, kau sudah tidak punya kesempatan lagi. Hampir saja. Serangan Patiraga Trilaksa benar-benar luar biasa. Aku pikir tidak separah itu. Itu bekas luka lama di medan perang. Saya mendengar kisah Gusti Prabu ketika Gusti melawan kerajaan Pantai Timur. Waktu usia Gusti masih 15 tahun. Itu belum apa-apa. Seorang remaja berusia 15 tahun. Berperang melawan musuh di medan perang. Tentunya akan menjadi pembicaraan banyak orang. Dan akan dihormati oleh para pejuang yang melihatnya. Kau masih memaksa aku untuk menjadi raja. Dari semua pangeran yang aku kenal, tidak ada yang senekat itu. Sikap itulah yang saat ini dibutuhkan oleh rakyat negeri ini. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa dari Tanujaya selain menjual barang-barang bekas dan adu lihai cara mendapatkan uang. Sifat dasar Gusti Prabu tidak akan hilang. Kamu salah. Saya percaya sepenuhnya. Bagaimana kalau kau salah terhadap apa yang telah kau percayai? Saya sudah pertaruhkan nyawa untuk itu. Aku harus pakai ini. Desa yang akan kita lewati sedang dikuasai prajurit Pantai Timur. Mereka sedang mencari Gusti Prabu. Kita harus lewati desa itu. Tidak ada cara lain. Semakin dekat kota raja, semakin ketat dan banyak prajurit Pantai Timur berjaga di mana-mana. Jangan, Tuan! Jangan! Ampun! Ampun, Tuan! Ayo, cepat, Dek! Aduh, tolong! Tolong! Tolong, jangan! Tahan, Gusti Prabu. Jangan sampai terbawa emosi, karena kita sedang dalam penyamaran. Tentara kerajaan Pantai Timur sedang mencari tentara yang setia dengan Gusti Prabu. Sebentar lagi, kita keluar dari sini. Itu dia! Tangkap!
datang lagi untuk membunuhmu. Nyimas kenapa? Kelihatannya begitu kecewa. Kenapa harus kecewa? Dengan segala bantuan yang Nyimas berikan, sudah sepantasnya saya bantu Nyimas. Tapi kenapa Nyimas marah? Ada yang salah denganku? Ketahuilah satu hal. Gusti Prabu nyaris terbunuh. Gusti Prabu harus menjadi raja. Hidup Gusti Prabu tidak hanya tergantung dari usaha sendiri, tapi usaha semua rakyat. Lalu apa yang membuat Nyimas marah? Yang Gusti Prabu lakukan tadi dengan menolongku akan membuat banyak orang terbunuh. Nyimas khawatir berlebihan. Sebentar lagi kita sampai. Orang-orang Pantai Timur pasti sudah menunggu kedatangan kita. Nyimas kenapa? Ada yang tidak beres? Saya baik-baik saja. Mungkin ini pengaruh lendir Sarimaja. Lendir itu bukan hanya berbahaya jika terkena, tetapi bau yang tercium dapat menjadi racun untuk jantung dan paru-paru kita. Kalau begitu, kita istirahat dulu. Jangan khawatirkan saya, Gusti Prabu. Kekebalan tubuh duyung berbeda dengan manusia. Semakin banyak kita bergerak, semakin mudah menetralisir racun itu. Kita jangan terlambat gara-gara saya. Baiklah, saya ikut apa yang Nyimas katakan. Tapi saya tidak mau menjadi beban. Kalau Nyimas perlu istirahat, katakan saja. Nyimas! Saya gagal melindungi Gusti Prabu. Paling tidak, saya tidak akan membiarkan Gusti Prabu mendapat masalah lagi. Biarkan saya menolong Nyimas kali ini. Tinggalkan saya di sini. Selama Gusti menerima penghormatan layaknya seorang putra raja, saya akan menetralkan racun di dalam tubuh saya. Hormat hamba kepada Gusti Prabu Pangeran Angin Kelana, hamba Pati Tanah Dwipa, di bawah pimpinan Adipati Gunung Tangkuban, diperintahkan untuk menjaga dan menyambut keselamatan Gusti Prabu Pangeran Angin Kelana. Terima kasih telah menjaga makam ibundaku. Apa yang terjadi denganmu, Nyimas? Saya perlu tempat beristirahat sejenak. Silakan. Tempat istirahat Gusti Prabu juga sudah hamba siapkan. Mari. Mari. Ayo. Aku dengar Pangeran Angin Kelana sudah tiba di makam ibunya. Bahkan tersiar kabar, makam itu dijaga dengan ketat. Apa kau tahu maksud semua itu? Aku sudah mengatur siasat penyambutan untuk mereka. Sebelum mereka masuk ke desa Pusarawangi, mereka sudah menjadi mayat. Aku menginginkan sepak terjang yang lebih tertata, bahkan bukan sekedar dendam. Saya mengaku teledor, lebih mendengar isi hati saya dibandingkan misi pasukan ini. Bagus. Lantaran aku masih membutuhkan tenagamu, kau aku maafkan. Tapi lain kali, kau akan langsung berhadapan denganku. Semua ini salahku juga. Pengakuan yang sangat mengharukan. Ketahuilah, aku sudah meminta para petinggi kerajaan Pantai Timur untuk mengirimkan pasukannya kembali dan menggantikan kalian semua. Apa maksudmu? Pasukan Gagak Kematian dapat menunggu untuk mendapatkan misi yang baru. Tapi Kau ingin menentang keputusan ini? tidak mungkin. Pasti ada yang tidak beres. Kau bisa kembali ke kota Raja Pantai Timur dan langsung menanyakan pada mereka. Pasukan pengganti sudah menyusul pergi, dan mereka dianggap akan lebih kuat daripada pasukan Gagak Kematian. Berilah aku kesempatan. Keputusan sudah tidak dapat diganggu-gugat. Lagi pula, sebuah kerajaan harusnya mempunyai pasukan yang terlatih. Bukan hanya satu pasukan saja. Kalau semua ini lantaran kesalahanku, jadi kau malu atas sikap kekanak-kanakanmu itu. Hukumlah aku. Apa kau siap menanggung segala akibatnya? Tentu. Bagus.
Apa maksudmu? Kau tahu apa yang kuinginkan? Aku adalah seorang prajurit. Bagus. Kau berjaga semalaman. Seorang raja harus bisa menjaga rakyatnya. Gusti Prabu akan menjadi raja yang baik. Oh iya, bagaimana keadaanmu? Semua racun di tubuh saya sudah keluar. Baguslah kalau begitu. Ada yang ingin kau katakan sepagi ini, Patih Raga Trilaksa? Sama sekali tidak. Selain menunggu sepak terjang pasukan pengganti kami. Sudah, katakan saja apa sebenarnya maumu. Pangeran terakhir akan mati. Tidak peduli siapa pembunuhnya. Pasukanku atau pasukan pengganti itu. Sebaiknya sekarang juga kau pergi. Dan jangan kacaukan rencana yang sudah matang. Jika kau dapat memaksaku. Jadi kau ingin menentang perintah pimpinan? Siapa yang bisa percaya ucapan bangsa Duyung? Ternyata kau harus belajar banyak dari pengalaman. Katakan. Kau tidak memanfaatkan kami untuk kepentinganmu, bukan? Siapa yang memanfaatkan siapa? Kau ini sungguh lucu. Jika kau membiarkan aku membunuh pangeran terakhir itu. Ini adalah persoalan harga diri. Kau hanya dibakar oleh dendammu. Aku berhak untuk menghabisi keluarga mereka. Jangan lari. Sudah terlanjur semuanya. Aku akan selalu mengingat jasamu. Patih, sepertinya saya tidak asing dengan wajah Patih. Ampun Gusti Prabu. 15 tahun lalu, hamba melihat Gusti Prabu melawan para prajurit Pantai Timur dengan gagah berani. Bagaimana dengan luka di punggung Gusti Prabu? Iya. Aku ingat. Kau yang membawakan tabib untukku, bukan? Ampun Gusti Prabu. Hamba hanya menjalankan kewajiban hamba untuk menjaga Gusti Prabu. Patih, kalau kau tidak keberatan, aku rasa kesehatan Vivian belum terlalu pulih. Hamba segera laksanakan. Tolong jaga dia. Perjalanan kami masih jauh. Dia harus benar-benar mengumpulkan tenaganya. Baik Gusti Prabu. Maaf Patih, boleh saya tahu di mana Gusti Prabu Pangeran Angin Kelana saat ini? Gusti Prabu sedang nyekar di makam Gusti Putri Prameswari Gita Wijaya Bumi. Gagak kematian. Patih Raga Trilaksa pasti sedang menuju ke sini.
Kita harus melindungi pangeran. Ibunda, Ananda bersyukur dapat mengunjungi makam Ibunda. Walaupun keadaan saat ini terus tidak menguntungkan keluarga kita. Masih bernyawa juga kau Duyung. Nyawaku tidak akan habis di tangan seorang pengkhianat bangsa sendiri. Bagus jika memang begitu. Karena aku lihat nyawamu tinggal satu saja yang kini melekat di tubuhmu. Rupanya kau yang datang. Sudah kutunggu kedatanganmu sejak dulu, Raga Trilaksa. Ingin kurasakan hangatnya darah pengkhianat bangsa. Dan aku ingin melihat harga darah kesetiaan. Kini kau hadapilah aku. Pergilah. Kau hebat. Menjadi seorang patih yang gagah berani. Kau kira aku begitu mudah untuk mati? Orang bodoh.
Kita harus cepat pergi. Kamu tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa. Lekaslah. Kau sedang menghemat tenaga rupanya. Kenapa? Apa racunku tempo hari sudah menyusahkanmu? Kau lupa siapa aku? Justru lantaran aku ingat siapa kau. Aku buatkan racun khusus. Jika kau menggunakan berlebihan tenagamu, maka kau akan makin terkena racun. Dan darahmu akan cepat mengalir. Dan jika kau menggunakan ilmu duyungmu, kau akan semakin cepat mati. Kau salah. Perbedaan semua ini hanya cara pernafasan saja. Kau masih sakit? Saya bisa menjaga diri. Gusti Prabu tidak usah khawatir. Berhenti! Patih Raga Trilaksa, jangan mendekat. Kau tidak bisa menghalangi dendamku dengan keluarganya. Biarkan aku membunuhnya. Demi harga diri dan martabat keluargaku. Kau hadapi aku dulu. Apa untungnya pengabdianmu bila suatu hari kau akan dihianatinya juga? Lebih baik kau memikirkannya dari sekarang. Aku tahu siapa yang aku ikuti. Jangan campuri urusanku. Bagus. Hiya! Ha! Nyimas, kau berhasil mengalahkannya. Kita harus cepat pergi dari sini. Ayo. Saatnya cita-citaku terkabulkan. Siapa kau? Tanyakan saja kepada duyung busuk itu. Akulah yang akan menghancurkan kerajaanmu, Pangeran Bodoh. Kau! Dialah Gandang Trisula. Dialah yang telah di semua ini. Apa yang kau inginkan? Kekuatan untuk menghancurkan manusia. Hati-hati. Dia licik dan berbahaya.
Prabu. Gusti Prabu, baik-baik saja. Iya, aku baik-baik saja. Nyimas!